Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, calon wali murid, peserta didik baru Madrasah Ibtidaiyah Al-Muslimin. Kali ini saya akan membuat panduan cara pengisian formulir online yang sudah disediakan oleh Madrasah Ibtidaiyah Al-Muslimin. Namun sebelum itu, yang harus dipersiapkan adalah kartu keluarga, di mana kartu keluarga ini nantinya akan dibutuhkan pada saat pengisian formulir online. Lalu yang kedua adalah jika Bapak Ibu memiliki laptop atau komputer, saya sarankan pengisiannya menggunakan laptop atau komputer. Namun jika tidak ada, bisa menggunakan smartphone atau atau tablet ya. Dan yang ketiga itu kita menggunakan aplikasinya browser atau Google Chrome yang kita gunakan untuk pengisiannya menggunakan Google Chrome. Kenapa Google Chrome? Karena pengalaman sebelumnya pengisian selain Google Chrome itu ada beberapa formulir yang tidak tampil atau tombol-tombol tidak tampil. Jadi saya sarankan bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone agar menggunakan aplikasi Google Chrome browsernya. Jadi langsung saja, karena saya menggunakan laptop, saya buka Google Chrome-nya. Ini Google Chrome, lalu tulis alamatnya seperti ini, link tr. Nah, ini sudah ada, lalu saya enter. Nah, pada link ini nantinya yang digunakan adalah yang ini, formulir aslinya, namun karena ini percobaan, saya coba menggunakan link ini. Jadi pilih klik tersebut. Nah, ini masih percobaan formulir. Nah, sebelum melanjutkan pengisian formulir, yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah alamat email. Jadi alamat email ini digunakan untuk konfirmasi pendaftaran. Jadi begitu kita selesai daftar, maka akan ada notifikasi di inbox email Bapak Ibu. Contoh misalnya ini saya isi. Nah, setelah itu lalu ke bawahnya ini kita mengisi nick calon siswa dulu. Contoh misalnya saya isi ini, nick ini adalah harus berupa angka ya, 16 digit berupa angka yang ada di kartu keluarga. Jadi perhatikan untuk pengisiannya harus sesuai, karena kalau tidak sesuai nanti pada saat penyerahan data ini ke Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan, itu akan di-reject atau akan ditolak karena tidak sesuai pengisian nicknya. Karena sistem Kementerian Agama dan sistem Kementerian Pendidikan itu sudah terintegrasi dengan sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi nicknya harus sesuai, pastikan juga itu. Kemudian ini sudah 1, 2, 3, 4, jadi 16 digit pertama nih. Kemudian nomor KIP, jika Bapak Ibu sudah anaknya sudah memiliki nomor KIP. KIP itu adalah Kartu Indonesia Pintar atau lebih banyak disebutnya PIP juga, Program Indonesia Pintar. Jika sudah memiliki silahkan isi. Selanjutnya, namun jika tidak ada, ini tidak perlu diisi. Perhatikan ada tandanya di sini. Ini yang tanda asterik ini adalah wajib untuk diisi. Namun jika tidak tanda ada asteriknya, ini tidak wajib. Namun jika ada silahkan diisi. Kan nama lengkapnya, misalnya nama lengkap. Ini menggunakan huruf besar semua kalau bisa. Kemudian panggilannya lengkap misalnya. Nah, ini
Tempat lahir ini berisi kabupaten, bukan nama kecamatan atau nama kampung, tapi kabupaten tempat lahir dari anak tersebut sesuai dengan kartu keluarga. Contoh misalnya ini Bekasi. Kemudian pindah ke selanjutnya, tanggal lahirnya, contoh misalnya 1 Januari tahun 2015 lah. Jenis kelaminnya pilih, kemudian agamanya juga pilih, anak keberapa, misalnya anak ke-1, jumlah saudaranya misalnya 3. Kemudian pindah, tujuan sekolahnya misalnya mencari ilmu, agama, menuntut ilmu. Misalnya ini hanya contoh saja ya. Nah, kemudian di sini ada jenis penyakit yang pernah diderita oleh anak, apakah ada? Jadi misalnya kalau misalnya punya riwayat penyakit, silahkan tulis di sini misalnya penyakit bawaan, misalnya ayan atau epilepsi atau dan lain-lainnya. Namun jika tidak ada, tidak perlu. Di sini ada catatannya, mohon diisi jika ada, isi jika ada. Tapi jika tidak ada, tidak perlu. Nah, bahasa yang digunakan bahasa apa? Misalnya Melayu atau lainnya. Contoh misalnya ini, kemudian hobinya apa? Misalnya hobinya olahraga, lalu cita-citanya apa? Misalnya cita-citanya guru. Lalu masuk sekolah sebagai siswa kelas 1. Kemudian pilih ini pindahan. Jika pindahan ini ya, ini tidak perlu diisi dulu karena ini jika pindahan berasal dari TK, RA atau PAUD langsung dari orang tua misalnya. Kemudian nama sekolah asal juga tidak perlu. Ini jika pindahan, bukan sekolah TK. Alamat sekolah asal ini jika pindahan juga, NPSN sekolah asal ini SP pindahan. Nah, kemudian jarak tempuh ke sekolah misalnya jaraknya 500 meter sampai 1 km. Alat transportasi misalnya jalan kaki, waktu ke sekolah ditentukan juga misalnya 5 sampai 10 menit. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, yang membiayai sekolahnya siapa? Misalnya ayah. Silakan tulis. Nah, ini untuk data siswanya. Pertama data siswanya. Kemudian di sini ada data keluarga selanjutnya. Jadi untuk bagian pertama ini sudah kita tutup. Lalu selanjutnya adalah data keluarga. Nomor kartu keluarganya 16 digit nomor kakak. Silakan diisi. Misalnya ini 0905 051 8008 misalnya. Ini contoh 1 2 3 4 16 digit ya, 4 kali 4 16 digit. Kemudian ini jika ada nomor PKH atau program keluarga harapan, jika ada, jika tidak ada tidak perlu. Lalu selanjutnya ini udah diisi, selanjutnya ke data orang tua, ayah. Nah, nik ayah ini berapa kita sebutkan lagi, misalnya kita ini 1, ini nolnya, oke 1, ini misalnya. Jadi harus 16 digit ya nomor induk kependudukan harus 16 digit. Kemudian nama orang tuanya, nama ayahnya siapa, misalnya ayah, status ayahnya apakah masih ada, sudah meninggal atau tidak diketahui. Kita katakan misalnya masih ada. Tempat lahir ayah ini di mana, misalnya Bekasi juga. Lalu tanggal akhir ayahnya misalnya 1 Januari tahun misalnya 80. Kemudian pendidikan terakhir ayah misalnya dia S1. Profesinya apa ayah? Misalnya pegawai swasta, penghasilan per bulannya misalnya lebih dari 5 juta. Nah, hubungan terhadap anak apa? Apakah kandung, sambung, atau angkat atau asuh? Kita katakan kandung misalnya, kita pilih kandung. Nah, ini sudah bagian ayahnya sudah. Lalu ini kalau jika kurang besar ini saya perbesar. Nah, kemudian ada data ibu. Nah, sama nik data ibu juga harus 16 digit. Misalnya harus 16 digit. Ini harus sesuai dengan kartu keluarga ya.
dengan nomor pendudukan, dan yang pasti dia harus 16 digit. Nama orang tua ibu misalnya ibu, tempat lahirnya sama Bekasi juga, lalu tanggal lahirnya 2 Januari misalnya 85, lalu status ibu hidup masih ada pendidikan terakhir ibu misalnya S2, profesi ibu misalnya dokter, penghasilan per bulan sama segini misalnya, hubung anak apa kandung misalnya. Nah ini sudah untuk bagian ibunya sudah diisi, lalu kemudian alamat tempat tinggal. Nah ini pilih nama kampung dulu, misalnya apa, misalnya Walahir Kidul. Patokannya adalah misalnya dari sekolah, dari lapangan itu bagian selatannya itu namanya Walahir Kidul, kemudian area sekolahnya namanya Walahir Tengah, RT 01, RT 0203, kemudian sebelah utaranya itu Walahir Poncol misalnya yang lewat makam. Jadi kita pilih misalnya Walahir Tengah, namanya misalnya nama jalan ini ya, nama jalan kampung Walahir, lalu kemudian RT 0203, RT-nya kalau misalnya dia banyak biasanya 3 digit, kemudian desanya Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, provinsinya Jawa Barat, kode pos 17530. Nomor telepon ini adalah nomor telepon yang aktif, jadi bukan nomor telepon WhatsApp. Kadang nomor telepon WhatsApp sudah tidak aktif dihubungi nomor teleponnya ya. Jadi karena keseringan menggunakan WiFi, jadi nomornya keburu hangus. Banyak yang hangus nomornya nggak bisa dihubungi, tapi nomor WhatsAppnya masih bisa dipakai misalnya gitu. Ini nomor yang aktif, pastikan nomor yang aktif. Misalnya nomornya kayak gitu, kemudian nomor WhatsAppnya misalnya sama. Nah, kemudian di sini kalau pengisiannya sudah, lalu di sini ada pernyataan saya sanggup memenuhi dan mentaati segala ketentuan atau tata tertib yang ditetapkan oleh Yayasan Al Muslimin Cikarang Utara, diantaranya sebagai berikut: berakhlak mulia dan budi pekerti yang baik, berseragam berpakaian sesuai dengan ketentuan yayasan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, mentaati menghormati kepala sekolah, dewan guru, serta para pegawai sekolah, juga menjaga nama baik yayasan, menyerahkan semua berkas peralatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Periksa kembali isian formulir Anda sebelum divalidasi. Jika sudah yakin semua isian benar, silahkan klik daftar. Terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap Madrasah Ibtidaiyah Al Muslimin sebagai pilihan untuk meraih masa depan. Nah, saya menyatakan bahwa yang saya isi datanya ada benar sesuai dengan data yang ada pada Dinas Dukcapil. Saya membebaskan pihak sekolah dari tuntutan jika ada data yang saya masukkan tidak sesuai. Dan saya setuju untuk mematuhi mentaati peraturan dan atau tata tertib sekolah yang tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, ini kemudian isi tanggal, misalnya saat ini tanggal 28, kemudian nama pendaftarnya, nama pendaftar. Lalu ini tidak perlu diisi. Nah, setelah itu klik daftar percobaan. Nah, ini kita lihat ada kesalahan. Oh, ini harus, kalau jika ada error seperti ini berarti ada field yang belum diisi. Ini harus diklik dulu baru selesai daftar percobaan. Nah, setelah daftar akan ada notifikasi pesan seperti ini. Jadi terima kasih, data Anda akan kami proses. Silakan periksa email sebagai bukti sudah mengisi formulir. Harap menunggu konfirmasi melalui email yang telah terdaftar. Karena ini masih percobaan, jadi tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita buka Gmail. Saya buka emailnya yang email yang tadi sudah didaftarkan. Login. Misalnya ini. Lalu tunggu notifikasinya.
Nah, di sini ada email percobaan konfirmasi pendaftaran siswa baru nama lengkap. Nah, kita buka. Nah, di sini isinya percobaan nama lengkap ini maksudnya adalah nama siswa ya, atas nama siapa. Jadi ini percobaan trial. Assalamualaikum bla bla bla, selamat nama lengkap. Maksudnya selamat nama lengkap ini nama siswa sebagai siswa baru. Nah, di sini kemudian isinya. Nah, ini isi yang sudah tadi kan, namanya adalah nama lengkap, kemudian ini alamat emailnya, ini nicknya. Nah, ini harap diperiksa lagi jika sudah sesuai, ini bisa dicetak. Ya. Nah, ini ada informasinya. Jadi saat ini data nama lengkap sudah kami rekam pada sistem kami. Mohon agar periksa kembali datanya agar data sudah sesuai dengan data keluarga dan akte. Bapak Ibu dapat mencetak formulir ini secara mandiri lalu menyerahkan ke sekolah pada saat proses validasi bersama dengan fotokopi kartu keluarga dan akte lahir. Jadwal validasi data dan pembayaran akan diinformasikan segera melalui media sosial atau email. Atas kepercayaan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jadi setelah menerima konfirmasi email ini, nanti selanjutnya prosesnya adalah sesuai yang di sini. Jadi di sini ada dokumen persyaratan wajibnya, sudah mengisi formulir, kemudian selanjutnya ada konfirmasi pendaftaran, lalu selanjutnya adalah validasi data. Jadi nanti setelah penerima ada datang ke sekolah sesuai jadwal yang ditentukan, membawa dokumen persyaratan untuk memvalidasi data. Nah, jadi data yang masuk di sini nanti akan kami periksa kembali apakah sudah sesuai dengan kartu keluarga atau belum, atau dengan akte gitu. Jadi prosesnya setelah validasi untuk selanjutnya adalah melakukan pembayaran gitu. Jadi validasi, setelah validasi tidak hari itu juga untuk melakukan pembayaran. Nah, nanti berikutnya baru akan melakukan pembayaran. Untuk pembayaran akan diinformasikan pada hari berikutnya misalnya gitu. Dan itu untuk jadwal validasi sama pembayaran sendiri ada waktunya. Jadi mohon agar bersabar agar tidak terjadi penumpukan. Sampai sini saya kira untuk percobaan pengisian formulir online-nya sudah jelas. Jika masih ada kendala silakan bisa ditanyakan ke sekolah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.